Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dalam pagi hari ini kita boleh bangun lagi, tubuh yang diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Bila pagi hari ini kita datang dengan hati yang rindu, hati yang haus tentang Tuhan, dan Tuhan memuaskan jiwa kita, menyegarkan jiwa kita, sehingga tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan, kebajikan-Mu yang selalu mengikuti kami di sepanjang umur hidup kami. Ebenezer Tuhan, sampai sejauh ini Engkau Tuhan yang menolong kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami terus menanti-nantikan Engkau, karena kami percaya janji firman-Mu bagi orang-orang yang menanti-nantikan Engkau dengan tekun. Engkau akan melindungi ketika Engkau mengirimkan pencobaan ke atas seluruh muka bumi. Dan kami rasakan janji firman-Mu, kami nikmati digenapi hari-hari ini. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, tapi pemeliharaan-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu, orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang mencari Engkau tidak akan kekurangan satupun yang baik. Dan kami bersyukur kami boleh menikmati pemeliharaan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepada-Mu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan, Tuhanku rindu. Tuhanku rindu. Amin. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepada-Mu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, kami rindu akan Engkau selalu. Haleluya. Tuhanku rindu. Amin. Masuk dalam hadirat
sembah, kami sembah, kami sembah
Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji, Engkau Bapa yang kekal, tak pernah berubah, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami puji, kami sembah menanti-nantikan Engkau, berikan kekuatan sayap Raja Wali, sehingga kami dapat terbang tinggi mengatasi masalah hidup. Kami berlari dan tidak menjadi lelah, kami berjalan dan tidak menjadi penat, sebab ada Engkau yang menopang kami. Sebab ada Engkau yang terus melindungi kami, menjagai kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Ya, sekalipun badai datang menerpa, kami boleh tetap berdiri teguh di atas iman percaya kepadamu. Sebab Kau batu karang yang teguh. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Kami tenang di dalam-Mu.
kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. sebab Engkau Allah kami. Sebab Engkau Allah yang sanggup menenangkan hati kami dan juga menenangkan badai di sekeliling kami.
Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti itu. Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan segala yang terbaik yang kau berikan bagi kami. Semua yang kau kerjakan bagi kami mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu ajar kami selalu bersyukur dalam segala keadaan. Sebab kami percaya Engkau ada. Dan Engkau tidak pernah biarkan, Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau yang akan menolong kami. Engkau yang menyertai kami sekalipun di dalam lembah kekelaman. Engkau yang menopang dan menggendong kami di bukit yang terjauh. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Suatu kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini. Sungguh semua hanya karena Engkau. Suatu biarlah kami tetap tinggal tenang teduh dalam Engkau. Dan firman-Mu dalam kami. Meneguhkan, menghibur, dan menguatkan hati kami. Untuk kami terus jalan di hari-hari hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Selamat pagi Bapak Ibu. Suara saya terdengar? Puji Tuhan. Terima kasih kesempatan hari ini saya diberi untuk membacakan firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 dengan judul perikop hidup menurut daging atau roh. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukkan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuberbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu, saya kira firman Tuhan hari ini sudah sangat jelas ya. Rasul Paulus itu mengatakan
perintah, ya, perintahnya satu, tapi larangannya ada 3. Nah, saya baca ya. Yang pertama, perintah Tuhan, ya, melalui Rasul Paulus saat itu mengingatkan jemaat dan juga kita semua pastinya ya. Rasul Paulus mengatakan gini, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Sudah itu perintah Tuhan pada hari ini. Hiduplah oleh roh. Yang lain-lain itu kejelasannya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita hidup oleh roh tidak menuruti keinginan daging. Nah, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Jelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Kalau hari-hari kemarin kan kita sudah membaca dan menyadari bahwa kalau kita sudah ditebus menjadi anak-anak Allah itu, kita itu hidup dalam kerajaan Allah. Walaupun kita masih ada di bumi ini Bapak Ibu. Dipimpin oleh Allah dalam kuasa perlindungan Allah. Oleh kuasa Roh Kudus itu kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang rohani. Rasul Paulus mengatakan perintahnya hari ini itu hiduplah oleh roh. Tuhan mengatakan ya. Kalau keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Ya. Dan di ayat yang ke-18, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Kalau hukum Taurat itu perintah-perintah, kalau tidak dilakukan itu kita dapat hukuman dan kita itu sudah eh, sanksi dan hukuman itu sudah pasti sejak pada saat kita tidak melakukannya pada saat diberlakukan hukum Taurat. Tapi hidup kita itu ya tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah kuasa Roh Kudus. Ya, hukum Taurat itu otomatis dapat kita lakukan karena kuasa Roh Kudus itu lebih tinggi daripada kuasa hukum Taurat. Itu maksud dari firman Tuhan pada ayat yang ke-18 ini. Bukan artinya kalau kita hidup dipimpin oleh Roh tidak wajib melakukan hukum Taurat. Memang bukan suatu kewajiban, tapi suatu hal yang otomatis kita lakukan. Karena hidup di bawah pimpinan Roh Kudus itu lebih tinggi tingkatannya dari hidup di bawah Taurat. Itu maksudnya. Perbuatan daging sudah kita baca ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, itu juga perbuatan daging ya, perselisihan, iri hati, amarah. Nah, Bapak Ibu amarah loh. Amarah itu perbuatan daging ya. Jangan lupa. Jadi kalau kita mau marah, ya ingat aja kita hidup ini di bawah pimpinan Roh. Lah, kok begitu saja kok marah. Jadi kadang orang itu amarah itu didasari oleh hal supaya tidak direndahkan. Jadi orang menjadi marah. Ya. Maka kita juga harus hati-hati dalam bertutur kata, dalam jangan kita itu seolah membuat orang marah gitu. Karena amarah orang bisa juga eh, membuat imbas dalam hidup kita ya. Nggak enak dong dimarahi terus-menerus ya. Nah, amarah juga perbuatan daging. Kemudian dikatakan perbuatan daging berikutnya apa? Kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu, kita introspeksi sekarang ya. Introspeksi diri. Apakah kita mencintai suami? Apakah kita mencintai istri kita?
Ya, apakah bukan mencintai diri sendiri? Nah, kita harus introspeksi itu ya. Kadang katanya, "Kamu sayang sama aku?" "Iya, sayang," gitu ya. Nah, tapi sebenarnya mencintai diri sendiri. Sehingga apabila kepentingan dirinya itu berkurang atau ya sepertinya berkurang gitu, maka timbul amarah. Itu perbuatan daging loh. Ya. Kemudian percideraan, roh pemecah. Roh pemecah itu juga berbahaya Bapak. Kadang kita itu karena ingin diri kita itu ya mendapat teman atau sahabat atau kasih sayang dari orang tertentu, kita menjelekkan yang lain. Nah, kemudian kita memecah, jadi pemecah kita ini, ya, kita membuat perselisihan. Itu jangan perintah Tuhan pada hari ini kita jangan melakukan itu. Nah, ayat yang terakhir ya, 25, 26 ya, itu keterangannya. Mulai ya dua-dua lah ya. Kemudian ada buah roh. Buah roh itu kalau kita hidup di bawah roh, pimpinan roh itu. Ada buah roh. Artinya dalam hidup kita itu memancar kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya Bapak Ibu, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Dari buah roh ini mungkin hal mana yang belum kita dapat lakukan ya. Nah, tadi sudah saya singgung ya, kalau kasih itu, kasih yang tulus itu ya benar-benar memberi, memberi kasih, mengasihi, bukan kasih yang orientasinya diri sendiri. Kalau eh, untuk diri sendiri itu kepentingan diri sendiri, bukan mengasihi orang, tapi mengasihi untuk kepentingan diri sendiri. Bukan itu maksudnya. Buah roh itu adalah kasih yang tulus, ya, kasih yang memberi. Seperti Tuhan memberi kepada kita, bahkan memberi nyawanya untuk kita, Bapak Ibu. Kemudian damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Nah, dikatakan di situ tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau hukum Taurat itu tidak menentang itu semua, karena hidup di dalam pimpinan roh itu lebih tinggi tingkatannya dari hidup di bawah hukum Taurat. Nah, dikatakan juga kalau kita hidup di dalam pimpinan roh, ada buah roh memancar dalam hidup kita itu tidak ada lagi hukum yang menentang. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Artinya kita telah membuang segala perbuatan daging. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, dan sejak awal Rasul Paulus mengingatkan kita, kata firman Tuhan, hiduplah oleh roh. Jadi kalau kita hidup oleh roh, hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dikatakan begini, baiklah hidup kita juga. Ya, artinya Bapak Ibu, artinya kita memberi diri dengan sadar, ya saya mau hidup dipimpin oleh roh.
memberi diri dengan sadar dari kata ini, baiklah kita juga, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh, tanpa kesadaran diri Bapak Ibu bahwa kita itu menundukkan diri pada pimpinan Roh Kudus, itu pasti masih ada perbuatan daging, ya, keinginan, kepentingan diri sendiri, pemecah, wah itu semua akan akan timbul gitu loh. Tapi kalau kita dengan sadar, kita menyadari, nah mulai sekarang saya mau, ya, hidup kita, hidup saya dipimpin oleh Roh. Udah, kita menyadari perbuatan apapun yang akan kita lakukan, perkataan apapun yang akan kita lakukan, itu adalah perkataan, perbuatan yang dipimpin oleh Roh. Kemudian ada larangan yang tidak tidak boleh dilakukan, ya. Jadi saya ingat, ya, dulu saya belajar, ya, di kepercayaan yang lain. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita harus menjauhi larangannya. Bapak Ibu, coba apa larangan yang harus kita jauhi? Sekarang ini ada 3. Dan janganlah kita gila hormat. Nah, gila hormat itu dari kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu. Kalau kita mementingkan diri sendiri, oh, itu dengan sendirinya itu, ya, kita tidak boleh, janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang. Dan janganlah kita saling mendengki. Itu larangan, 3 larangan yang Tuhan ingatkan supaya hidup kita yang dipimpin oleh Roh itu rambu-rambunya jelas. Itu yang saya dapat, Pak Heri. Terima kasih. Saya kembalikan, Pak Heri. Oke, terima kasih buat Ibu Mirianti. Jadi poin penting pagi hari ini adalah hiduplah oleh Roh. Jadi hal yang menjadi bagian kita, poin pentingnya seperti yang bagian terakhir tadi Ibu Mirianti katakan, kita yang harus memberi diri dipimpin oleh Roh. Jadi memang ada kerelaan dari hidup kita, atau bahasa Ibu Mirianti, jadi kesadaran dari diri kita untuk memberi diri kita dipimpin. Karena kan beberapa hari ini kita sudah belajar bahwa kita ini adalah anak-anak perjanjian. Kita ini sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Jangan lagi hidup dalam perhambaan dosa. Nah, gimana caranya supaya kita tidak lagi hidup dalam perhambaan dosa, tapi kita berlaku dan bertindak dan hidup sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, menjadi anak-anak yang menjadi ahli waris kerajaan Allah, menjadi ahli waris perjanjian-perjanjian Allah. Nah, di ayat yang pertama dari perikop dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Karena kan memang hidup ini selalu akan bertentangan antara keinginan roh, keinginan daging. Tapi yang memutuskan adalah hidup kita. Kita mau dipimpin yang mana nih? Mau dipimpin oleh Roh yang akan membawa kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan, yang akan membuat kita mengalami kasih, sukacita, damai sejahtera, dan 9 bagian buah roh tadi, sehingga kita menikmati hidup yang berkemenangan. Jadi sekali lagi, hidup adalah keputusan kita, tapi nasihat firman Tuhan pagi hari ini, mari berilah dirimu dengan kesadaran penuh, dengan kerelaan hati, untuk hidup dipimpin oleh Roh. Ya, memang berbicara hidup dipimpin oleh Roh itu kadang bertentangan dengan keinginan daging. Makanya firman Tuhan juga katakan, matikanlah seluruh keinginan daging itu. Nah, gimana caranya? Tidak ada cara lain. Hanya 2 pilihan, mau tetap hidup dipimpin keinginan daging, atau
yang menuju kepada kebinasaan, atau hidup dipimpin roh dan kita akan mengalami kemenangan. Makanya berkali-kali ada kalimat-kalimat perenungan yang beberapa kali juga mungkin pernah saya katakan, lebih mudah mana sih hidup kudus atau tidak kudus, atau dalam konteks perikop ini, lebih mudah mana hidup dipimpin roh atau hidup mengikuti keinginan daging. Tentu paling mudah itu hidup mengikuti keinginan daging. Tapi hidup yang lebih mudah itu hidup yang seperti apa? Akibat dari hidup dipimpin roh atau akibat dari dipimpin keinginan daging. Tentu kalau bicara soal akibatnya, kita akan menikmati hidup kalau hidup kita dipimpin oleh roh. Karena akibatnya itu pasti damai sejahtera. Kita mengalami sukacita, mengalami ketenangan, dan berbagai macam hal. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh keinginan daging, nah ujungnya kebinasaan. Bahkan belum sampai pada kebinasaan, hidup kita ini akan kacau balau. Jadi pagi hari ini mari praktekkan terus gaya hidup dipimpin oleh roh. Nah, sekali lagi dipimpin oleh roh ini bukan hanya berbicara sekedar kalau kita berdoa berbahasa roh, bukan. Sekali lagi berbahasa roh itu bukan ukuran kerohanian kita. Ukuran rohani kita adalah seberapa dalam dan seberapa taat dan tunduk kita dipimpin oleh roh yang akan membawa kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, ya kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, itulah ukuran rohanian kita, semakin serupa dengan Kristus. Dan saya percaya, sekali lagi saya menentukan bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita. Dia diam selama-lamanya, tapi jangan didiamkan Bapak Ibu. Beri dirimu dipimpin, dan biarlah buah roh itu nyata dalam hidup kita dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Karena itulah maksud dan tujuan Tuhan, menebus hidup kita, memberikan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Jadi mari, hendaklah kita hidup dipimpin roh. Dan itu dari kesadaran kita untuk memberi diri dipimpin oleh roh. Oke, itu saja juga yang ingin saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini. Mari terus praktekkan hidup dipimpin oleh roh. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Joni. Ya, shalom semuanya. Jadi kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kasih, karunia, dan kebaikan dan kemurahan-Mu, buat penyertaan dan pelindungan-Mu kepada kami semua, Tuhan, sepanjang hidup kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, lewat hamba-Mu Ibu Ngerianti yang sudah menyampaikannya, Tuhan. Tuhan, Engkau semakin memakai Ibu Ngerianti, dan Engkau semakin memperlengkapi hidupnya, Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati seluruh keluarganya, hidup keluarganya yang boleh menjadi berkat juga, Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pagi hari ini. Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan, Tuhan. Biarlah juga lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, kami boleh, Tuhan, hidup terus dipimpin oleh Roh-Mu, Tuhan. Sehingga Tuhan, kami semakin hari dimampukan untuk memuliakan Engkau, Tuhan. Kami tahu pimpinan Roh-Mu, Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan untuk melakukan segala kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tuhan, karena tahu lewat Roh-Mu lah yang memberi kami kekuatan itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami terus berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat Pak Siregar, Tuhan. Semakin hari Engkau memberi dia kekuatan dan pemulihan, Tuhan. Tuhan, dia boleh terus dikuatkan dan kesehatannya, Tuhan, makin hari semakin baik. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Ibu Ngerianti,
dalam setiap pekerjaannya Tuhan, Engkau mempelengkapi sehingga dia Tuhan terus Engkau pakai menjadi berkat dalam setiap pekerjaannya, apapun yang dia lakukan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa untuk Paulus Ruslan yang disingkut. Tuhan, biarlah dia boleh mendapat kasih karunia-Mu untuk dia tetap percaya kepadamu dan hidup dalam kebenaran dalam Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kalau disingkut Tuhan ada rencana buat Tuhan perkumpulan Tionghoa Tuhan di sana. Engkau juga berkati Tuhan setiap perkumpulan itu Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu Ko Daniel Tuhan, ada di bagian di sana Tuhan, biar dia boleh menjadi berkat di singkut Tuhan dan seorang Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa kepadamu, membawa kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Joni temannya Lydia yang saat ini sedang menjalani kemo Tuhan, Jakarta Tuhan. Biar lewat semuanya Tuhan, dia boleh mengenal Engkau Tuhan dan percaya kepadamu. Engkau sendiri yang memulihkan setiap sakitnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan anaknya Ibu Yani Tuhan, Ping-Ping Tuhan yang sakit, Belfasi Tuhan, di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dia. Kami percaya Tuhan lewat semuanya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan yang kami cintai Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau berikan damai sejahtera-Mu bagi Indonesia, Engkau curahkan keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para wakil menteri dan stafnya Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan, gubernur, bupati, dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau menaruhkan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Untuk memberikan kesejahteraan dan keamanan buat bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang sudah Kau limpahkan dan Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat para pemimpin bangsa kami untuk mengelola semua hasil bumi dan hasil alam untuk kesejahteraan Indonesia Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Kita juga berkati Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh menjadi berkat dan kesaksian Tuhan, supaya Indonesia boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Mirianti, silakan tutup dalam doa Ibu. Bapak, terima kasih untuk peringatan dan perintah-Mu pada hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk menyadari dengan sepenuh hati kami dan memberi diri untuk hidup senantiasa dipimpin oleh Kau. Terima kasih Bapa, biarlah kasih karunia dari Bapa Sorgawi dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami dalam aktivitas kami hari ini akan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.